Pada abad 21, para umat manusia menghadapi seleksi alam, di mana dari yang awalnya pintar, seiring bertambahnya zaman, para manusia menemui titik jenuhnya, di mana seluruh manusia di muka bumi bertambah bodoh. Meski hal itu, masih ada dua versi kehidupan manusia dari yang IQ-nya tinggi, contohnya keluarga Karel dan Trevor. Keluarga pintar yang populasinya sangat langka malah menahan agar tidak mempunyai anak. Berbeda dengan keluarga Cleven yang memiliki IQ rendah tapi justru memacu agar terus memiliki anak. Hingga ia pun memiliki puluhan keturunan yang kini akan memperbanyak generasi bodoh. Bahkan belum sempat memiliki keturunan, 5 tahun kemudian Trevor harus tewas akibat serangan jantung. Dan 100 tahun kemudian, generasi Cleven kini telah berkembang menjadi ratusan dengan keturunan yang sangat bodoh. Tepat di area pangkalan militer, Joe, seorang tentara yang memiliki IQ tinggi, namun hanya bertugas duduk santai seharian, kini diundang langsung untuk mengikuti sebuah percobaan tertutup, di mana para dewan penting mengklaim jika Joe merupakan salah satu dari orang pintar yang tersisa di militer, dan ia pun akan melakukan percobaan hibernasi, di mana ia akan disimpan untuk masa depan dan menyelamatkan umat manusia dari kebodohan. Mereka juga sudah menyiapkan kandidat lain, salah satunya adalah seorang wanita bernama Rita, seorang mucikari yang bersedia ikut serta dengan catatan kasus kriminalnya harus dihilangkan. Akhirnya mereka sepakat jika ia akan membekukan Joe dan Rita selama setahun dimulai hari esok. Dan tentu saja hal ini sangat rahasia. Wow, that's great. To make chainsaw sculptures. And then, you an artist or something? Mereka berdua pun kini dimasukkan ke sebuah peti dan bersedia akan dibangunkan 1 tahun kemudian. Setelah melakukan percobaan itu, Colin harus ditangkap karena kasus prostitusi. Dan akibat kejadian tersebut, markas militer pun kini dihancurkan. Namun dalam kasus ini, tidak ada yang mengetahui jika Joe dan Rita sedang dalam misi percobaan. Sehingga dari yang tadinya akan dibangunkan 1 tahun, Joe dan Rita harus tertidur selama puluhan bahkan ratusan tahun sampai di mana manusia semakin bodoh dan tidak bisa tertolong. Tepatnya di tahun 2505, manusia yang tidak bisa berpikir tampaknya mengambil sebuah dampak buruk bagi bumi, di mana sampah-sampah kini telah menjadi layaknya gunung yang memenuhi setiap sudut bumi. Saking tingginya sampah, longsoran besar pun kini terjadi, yang mana hal itu membuat Joe kini terbangun dari kapsul di sebuah kamar pria yang sangat memprihatinkan bernama Frito. Dunia kini sudah kacau. Joe yang mencoba mencari sebuah bantuan tidak kunjung menemukan. Kemudian Joe mendatangi sebuah rumah sakit. Keadaan di sana sudah cukup aneh, karena dokter yang memberikan diagnosis sembarangan. Hal itu membuat Joe benar-benar tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Sampai Joe kini mulai sadar jika ia sudah terbangun di dunia yang salah, di mana pada kenyataannya ekonomi di dunia ini sudah sangat krisis. Bahkan saking bodohnya tahun 2505, sebuah film yang sedang naik daun pun hanya menampilkan scene bokong yang terputar selama 90 menit. Semua orang di sini layaknya memiliki gangguan mental dan sudah tidak tertolong. Joe benar-benar bingung, apalagi Joe kini harus ditangkap karena tidak membayar rumah sakit dan tidak memiliki tato KTP sebagai syarat tinggal di kota ini. Di tahun ini, siapapun yang bersalah akan langsung disidang. Sama halnya dengan Joe, yang kini diarahkan ke sebuah ruang sidang. Namun karena dunia sudah berubah, semua orang menganggap Joe sebagai kesalahan. Bahkan, Joe yang menjelaskan mengenai ia seorang pria dari sebuah percobaan yang datang di masa lalu pun malah dianggap gila. Karena tidak ada pilihan, Joe yang dinyatakan bersalah pun kini pasrah. Saking minimnya pengetahuan, Joe yang diarahkan untuk membuat kartu identitas malah diberikan nama identitas dengan kata not sure atau tidak yakin. Jelas saja hal ini membuat Joe merasa sangat aneh. Di hari yang sama, Joe dipindahkan ke area tahanan untuk dipenjara.
Namun karena ia adalah orang paling pintar di dunia, Joe dengan mudah membodohi polisi dan kabur dari tahanan tersebut. Dalam pelariannya, Joe kini mendatangi Frito, seorang pria yang pertama kali ia temui. Joe meminta Frito untuk membantunya mencari sebuah mesin waktu dengan iming-iming uang 80 miliar. Frito pun menyetujuinya. Di perjalanan, Joe bertemu Rita yang justru merasa senang dengan dunia ini, karena semua orang tampak bodoh. Hal itu membuat Joe terus mengajak Rita pergi untuk bisa kembali ke masa lalu, meski merasa kurang yakin dengan arahan Frito untuk bisa mendatangi mesin waktu. Namun, karena tidak ada pilihan, mereka pun mau tidak mau mengikutinya. Shuttle's down there in electronics. This place is pretty good. I went to law school. Hingga ketika Rita yang tengah buang air memacu sebuah alat pemindai berfungsi, di mana Joe yang kini buron akhirnya ditangkap. Sementara Frito meninggalkannya. Namun bukannya di penjara, Joe yang rupanya terdeteksi memiliki IQ tertinggi di dunia malah diundang ke Gedung Putih. Di sana Joe menjadi tamu istimewa dan disambut oleh orang-orang Gedung Putih. Joe pun kini bertemu dengan Presiden Amerika Serikat yang bernama Presiden Komako. Komako terkesan dengan IQ Joe yang sangat tinggi dan ingin memanfaatkan Joe sebagai menteri. Karena Komako yakin bahwa Joe bisa memperbaiki setiap masalah mereka dalam 1 minggu. Dan jika Joe gagal dalam 1 minggu, ia akan dilemparkan ke penjara bahkan dibunuh. Joe yang merasa IQ-nya biasa saja di kehidupan lama tentu saja sangat senang. Dan Joe yang kini adalah menteri mengundang Frito sebagai penasehatnya. Dan ini adalah rencana Joe yang tersembunyi agar Frito bisa membawanya ke mesin waktu yang dimaksud. Bukan hanya Frito, Joe pun kini meminta Rita sebagai asisten, di mana Joe yang sangat pintar membuat sebuah drama seolah-olah ia ingin mencari Rita untuk bercinta. Sebenarnya ia berusaha membawa Rita bekerja sama untuk mencari mesin waktu agar mereka bisa pergi dari dunia ini. You know what? It's none of my business, but when we get back... Joe yang kini diberikan waktu selama 1 minggu untuk memperbaiki masalah krisis ekonomi ini pun mulai menemukan satu titik masalah, di mana tanaman di Amerika tidak tumbuh, karena ternyata minuman olahraga bernama Brando yang sudah menggantikan sumber air mineral dimanapun, di mana minuman ini digunakan untuk mandi, susu formula, bahkan menyiram tanaman. Hal itulah yang membuat tanaman tidak tumbuh. Jadi Joe meyakinkan orang-orang untuk kembali mengganti air mineral untuk kebutuhan mereka. Tapi karena pemikiran mereka sudah berbeda, mereka menganggap air biasa itu hanyalah untuk toilet. Setelah meyakinkan jutaan rakyat untuk menyiram tanaman dengan air mineral, dalam waktu yang terbatas Joe berharap agar tanaman mereka segera tumbuh. Namun masalah baru kini muncul ketika usulan Joe mengenai digantinya minuman Brando sebagai penyiram tanaman, membuat orang-orang enggan membeli dan saham dari Brando pun menurun drastis. Hingga sebagian besar orang yang bekerja di sana di PHK. Hal itu jelas membuat Joe mau tidak mau harus kembali masuk ke penjara atas dasar kebodohan yang sudah membohongi orang-orang mengenai air toilet lebih baik daripada minuman Brando. Joe kini ditahan dengan kaki yang dirantai pada batu besar. Di dalam penjara, Joe meminta Rita untuk mencari Frito agar bisa mencari mesin waktu. Akibat kegaduhan yang dibuat, Joe pun harus dihukum rehabilitasi. Namun rehabilitasi yang dimaksud bukan diperbaiki, melainkan ia seakan-akan hendak mendapatkan hukuman mati. Bahkan proses hukuman itu pun disiarkan di seluruh negeri. Lalu ketika proses akan dilakukan, Rita dan Frito yang kini melihat tanaman tumbuh akibat usaha dari Joe kemarin. Dengan cepat, mereka pun berusaha mendatangi tempat rehabilitas untuk memberitahukan hal itu kepada presiden. Tapi presiden tidak mempercayainya dan menganggap itu hanya omong kosong.
Akhirnya, untuk membuat hukuman ini dihentikan, Rita berusaha mencari cara agar bisa menyelamatkan Joe, di mana Rita mencoba mengarahkan Vito untuk memperlihatkan sebuah kamera dari tumbuhan yang sudah Joe tanam. Meski pada awalnya Vito yang memiliki pemikiran terbatas, malah keluar untuk bersenang-senang, namun Vito akhirnya ingat dan dengan cepat menyorotkan sebuah kamera ke ladang yang mulai subur. Hal itu akhirnya membuat Joe pun kini mendapatkan ampunan karena telah berjasa bagi kehidupan mereka. Dan karena itu, Presiden pun mengampuninya. Setelah itu, Joe yang bermaksud pulang ke masa lalu pun mengurungkan niat. Joe melihat orang-orang di sini membutuhkannya. Karena bagaimanapun juga ia tidak akan kembali, mengingat mesin waktu yang Vito maksud adalah mesin waktu mainan. Atas apa yang Joe lakukan, ia pun kini mulai dipercaya untuk menjabat sebagai Presiden Amerika, di mana Rita dan Joe yang akhirnya menikah kini memiliki 3 keturunan paling pintar di dunia. Sementara wakil presiden yaitu Vito memiliki 8 istri dan 28 anak terbodoh di dunia sepanjang sejarah. Meski Joe tidak memperbaiki dunia, tapi ia berusaha membangun kembali kehancuran dunia sedikit demi sedikit dari kebodohan para manusia di zaman ini. Dan film pun berakhir